Udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassambihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atah min yamin hadha ila yamin ladha ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikus sholati yudha'afu lahul adzabu di'faini wa ya'ti yaumal qiyamati. Tarikus sholati bermula orang yang meninggalkan sholat itu yudha'afu dilipat gandakan lahu baginya pal adzabu siksaannya di'faini dengan dua lipat ganda gitu ya, 2 kali lipat ganda. Wayati dan datang yaumal qiyamati di hari kiamat. Waqad hulat dan sungguh telah diikat, dibelenggu, diikat, dirantai, diikat apa yadahu kedua tangannya ila unuki ke lehernya. Wal malaikatu merumlah malaikat itu yadribunahu memukuli tarikus sholah. Wa tuftahu dan dibuka lahu baginya apa jahannam. Fayudhalu maka dimasukkan fi babiha di dalam pintunya jahannam kasahmi seperti anak panah. Kasahmi seperti anak panah. Fayahwi maka masuk ala roksi atas kepalanya. Ya, di atas kepalanya artinya masuk ke neraka itu kepalanya lebih dahulu. Inda Qaruna di sisi Qarun wa Hamana dan Haman fid darkil asfali di dalam tingkatan yang paling bawah atau tempat yang paling bawah darkil asfal minan nari dari neraka. Jadi orang yang meninggalkan sholat tarikus sholat yudha'afu lahul adzab dilipat gandakan siksaannya. Dia datang di hari kiamat dengan tangan terbelenggu, tangan diikat ke lehernya. Kalau orang polisi sekarang itu diborgol ya, diborgol. Kalau diborgol kan tangan gitu aja, tapi kalau ini diikat ke lehernya seperti ini ya. Dan kemudian malaikat yadribunau diiring sama malaikat sambil digebuki. Ya, diiringi malaikat, digebuki, dibukalah pintu neraka jahanam. Dia dimasukkan ke dalamnya dengan cepat kasahmi seperti anak panah. Anak panah yang sudah dilepaskan itu cepat ya. Fayawi ala roksi, kemudian dia masuk ke dalam neraka jahanam dengan posisi kepalanya lebih dahulu. Kepalanya kayak kita terjun itu, kepalanya lebih dahulu. Di sana sudah menunggu Qarun dan Haman di darkil asfal minan nar. Ini masih membahas tentang orang-orang yang meninggalkan sholat itu ya. Tarikus sholati murmala orang yang meninggalkan sholat idza rufiat ketika diangkat apa luqmah ila fihi ke mulutnya. Luqmatu itu kakinya, lututnya, kakinya. Ila fihi ke mulutnya. Qalat berkata apa luqmah lahu kepadanya. La'ana semoga melaknatika engkan kau sapa Allah. Ya adu wallahi wahai musuhnya Allah. Ta'kulu kamu memakan rizki Allah akan rizkinya Allah. Wala tu'adzi dan kamu tidak melaksanakan tu'addi pakai dal. Tu'addi kamu tidak melaksanakan atau tidak melaksanakan faraidahu fardunya Allah. Qati'us sholati bermula orang yang meninggalkan sholat itu yatabarra'u terbebas minhu terlepas minhu darinya apa saubu pakaian fi jasadihi di dalam jasadnya. Wa yaqulu dan berkata apa saub laula an sakharani laula jika saja tidak an sakhara sakhara jika saja
tidak mendiamkan niakanku sapa Rabbi Tuhanku laka bagi engkau, la farartu maka aku akan lari minka dari engkau. Bahkan baju yang nempel di badannya itu enggak mau nempel, ya. Kalau saja Allah memberikan kewenangan kepada baju yang nempel itu untuk bisa pergi, untuk bisa ngindar, untuk bisa lari, la farartu, maka baju itu pun akan lari dari badannya orang yang meninggalkan sholat, ya, begitu. Sampai harta-harta yang dimiliki oleh orang yang meninggalkan sholat pun, kalau dia punya kemampuan, dia punya kekuasaan, dia bisa menghindar, dia bisa lari, dia nanti akan lari dari orang yang meninggalkan sholat. Qati'us sholati, bermula orang yang memutuskan sholat itu idza kharaja, ketika keluar min baitihi, dari rumahnya. Qala, berkata sapal baitu, rumah, la sahibaka Allah, la sahibaka, semoga tidak menyertai, semoga tidak menyertai ka akan kau sapa Allah fi safarika, di dalam perjalananmu, wala, dan tidak khalafaka, di belakangmu, fi asarika, di dalam hasilmu, hasil usahamu itu, ya. Wala a'ada, semoga tidak mengembalikan sapa Allah ka akan engkau, ila ahlika, kepada keluargamu, saliman, dengan selamat. Orang yang meninggalkan sholat keluar dari rumah, maka rumah itu berkata, ya, qalal bait, rumahnya itu berkata, apa kata rumah? La sahibaka wa fi safarika, semoga Allah tidak menyertai perjalananmu. Jadi artinya dengan hadis ini memberikan gambaran bahwa bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat itu bahkan benda-benda mati yang bersamanya itu melaknat dia, ya, melaknat, mendoakan keburukan untuknya, ya. Berangkat dari rumah yang ditinggal bukannya seneng, malah gembira, bukannya susah, malah gembira, seneng, ya. Jadi kebalikan, berarti kalau rumah di situ ditunggu oleh orang yang meninggalkan sholat, nggak pernah sholat sama sekali, rumah itu merasa sedih, merasa susah. Mungkin ada yang berkata, ya itu kan benda mati, tidak bisa ngomong, itu kan barang mati, tidak bisa apa-apa, itu kan barang mati, ya tetap mati saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan salah, pada hari nanti, di hari kiamat nanti, semua benda-benda mati yang bersama kita itu akan menjadi saksi dari segala perbuatan kita, ya. Saya ulangi, baju, pakaian, sepatu, rumah, kendaraan, dan apapun itu yang merupakan benda mati, itu semuanya nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, ya. Di hari pada saat itu lisan nggak bisa lagi bicara, nggak bisa ngasih kesaksian, ya kan? Yang bisa ngasih kesaksian adalah anggota badan kita, yang bisa ngasih kesaksian adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, yang bisa ngasih kesaksian adalah benda-benda, barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah gitu, ya. Rumah yang ditinggalkan, ketika orang yang punya rumah yang kebetulan meninggalkan sholat, dia pergi dari rumah, rumahnya berdoa, la sahibaka wa fi safarika wala khalafaka fi asarika wala a'adaka ila ahlika saliman, mudah-mudahan kau tidak balik lagi. Nah gitu, mudah-mudahan kau tidak selamat, ya, mudah-mudahan kau celaka, mudah-mudahan kau kecelakaan, mudah-mudahan kau mati, ya, tidak masuk lagi ke rumah ini. Itu kata rumah. Nah begitu, ya. Semuanya nanti akan menjadi saksi. Maka ketika momen ngaji seperti ini, saya sering sampaikan, kitabnya dibawa. Tidak hanya kitab yang dibawa, penanya juga dibawa. Karena setiap goresan tinta pena yang gores, yang tercoret, yang tertulis di atas lembaran kertas itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, menjadi saksi di hadapan Allah.
saat kamu menulis sesuatu di dalam lembaran situ, maka tulisan itu akan abadi. Termasuk, nah ini juga penting juga, di dalam kitab itu ada tulisan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Ketika di dalam kitab itu ditulis sholawat, maka insya Allah sepanjang tulisan itu ada, maka dia akan terus bersolawat. Lembaran itu, kitab itu akan terus bersolawat, memohonkan ampunan kepada orang yang menulis sholawat tersebut. Nah gitulah ya. Saya punya kenalan, bukan kenalan ya, sebenarnya punya guru ya, orang pesantren juga, kiai besar, pernah cerita ketika itu suatu malam dirinya sedang suntuk dan kemudian keluar dari rumahnya, berkeliling di sekitar pesantren, di sekitar pondok. Dalam kondisi antara sadar dan tidak, beliau mendengar seluruh tanam-tanaman, pohon-pohon yang ada di pondok itu berzikir, bersolawat, bertasbih, mengagungkan nama Allah. Dia baru ingat kemudian bahwa pohon-pohon yang sekarang ini sedang bersolawat, sedang berzikir, itu adalah pohon yang beliau tanam sendiri, dan ketika beliau tanam dibacakan solawat. Nah gitu loh. Dia pegang, dia tanam, dan kemudian dibacakan salat, maka sepanjang tanaman itu hidup juga akan terus membaca sholawat. Nah ini juga jaza untuk kamu. Kalau kamu nanam sesuatu, bacakan sholawat. Nah itu. Ini bagian dari ikhtiar kita. Jangan dipandang itu benda mati, enggak. Ya. Dia hidup. Ya. Hanya saja hidupnya tumbuhan itu tidak seperti kita. Kalau kita kan dikatakan hidup kalau bisa jalan, makannya masih banyak, ya kan? Masih bisa ngomong, masih bisa bicara, masih bisa respon dengan kondisi sekitar. Itu kalau kita hidupnya seperti itu. Tapi kalau tumbuhan kan hidup, ya hidupnya tapi nggak seperti itu gitu. Dia tetap akan tumbuh besar, itu tumbuh-tumbuhan itu. Dia kan tumbuh terus, besar terus. Daunnya dari semula hijau nanti menguning, nanti ketika yang kuning kering jatuh, nanti akan diganti lagi. Itu terus sepertinya, seperti itu terus. Akarnya dia akan tumbuh terus. Dia memang nggak kemana-mana. Memang cara hidupnya dia seperti itu. Ya. Tapi dia luar biasa ketika dia diajak untuk melakukan sesuatu, dia terus akan melakukan sesuatu. Ya, sepanjang umur dari pohon-pohon tersebut. Nah, gitu ya. Qati'us sholati, berumlah orang yang meninggalkan sholat atau memutuskan sholat itu mal'unun, dilaknat fi hayatihi, di dalam hidupnya. Siapa? Ambilin rokok abah di meja, rokok sama koreknya. Fi hayati, di dalam hidupnya, wa ba'da mamati, dan setelah matinya. Ya. Mal'unun, dilanat dalam hidupnya dan setelah kematiannya. Nah, gitu. Qati'us sholati, orang yang memutuskan sholat itu yamutu, mati. Yahudian, dalam memegang agama Yahudi. Wa yub'asu, dan dibangkitkan Nasronian, beragama Nasrani. Ya, ini sekali lagi tarhib, peringatan keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Banyak apanya itu. Ancamannya banyak, luar biasa gitu. Pokoknya orang yang paling susah itu ya yang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, baik kaya, miskin, susah, seneng, ya tetap kerjakan sholat. Tapi jangan kemudian setelah mengerjakan sholat mengharap imbalan lebih dari Allah. Jangan sampai kemudian ada anggapan dengan sholatnya itu rezekinya akan menjadi banyak, ya. Kenapa? Kalau soal rezeki, saya ulangi, soal rezeki, pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, itu tidak ada kaitannya dengan sholat. Nggak ada kaitannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau dikaitkan dengan sholat, otomatis yang paling kaya di dunia ini orang Islam semua, ya kan? Otomatis orang-orang kafir, orang-orang atau bahkan mungkin yang ngaku Islam tapi nggak pernah sholat, pasti miskin semua. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu, ya kan?
Bahkan banyak orang yang nggak pernah sholat sama sekali, rizkinya lancar. Banyak orang yang nggak beragama Islam sekalipun malah justru jadi orang terkaya. Orang terkaya di dunia itu namanya Bill Gates yang menciptakan program komputer itu loh, Microsoft. Nah itu, yang punya perusahaan komputer, Microsoft, Windows, itu orang terkaya di dunia. Itu non Muslim, tidak beragama Islam. Ya kan? Kalau kamu pakai komputer, itu yang menciptakan programnya itu dia. Nah itu kira-kira. Ya, itu orang terkaya. Terkaya di dunia namanya Warren Buffett. Warren Buffett ini investor. Investor itu dia mainnya di saham. Jelas nggak ngerti kalau kamu saya bilang saham itu. Taunya ya pisang goreng, bakwan kalau kamu itu. Kalau saham tak apa-apa itu. Tapi dia menjadi kaya karena saham. Ya. Saya ngertilah dikit-dikit saham itu. Saya juga punya, ya. Dia investor, modal saham, dan menjadi akumulasi sahamnya itu yang kemudian membuatnya menjadi orang terkaya. Tapi ya kebetulan non Muslim juga. Orang terkaya di Indonesia siapa, Pak? Terkaya di Indonesia itu yang punya pabrik jarum kudus itu, pabrik rokok. Ya. Rokok jarum itu loh. Saya tahu pabriknya di Kudus. Kudus itu dekat 25 kilo dari tempat tinggal mbah saya di Jawa itu. Tempat tinggal saya itu 25 kilo, ya kan? Itu juga dua beradik, Michael Hartono dengan Rudy Hartono, itu juga dua-duanya non Muslim juga. Ya, artinya apa? Kalau kamu kaitkan, saya udah sholat, Bah, tapi kenapa rezekinya kok seret? Sholat itu nggak ada kaitannya dengan rezeki gitu. Nah, kamu mau sholat apa enggak, ya rezekinya ya ada ketentuannya sendiri. Jangan kemudian nanti kamu putus asa, aku ya sholat, ya wes sholat, waya sholat, ya sholat, waya poso, ya poso, kan gitu. Waktunya bayar zakat, ya tak terus bayari terus zakatnya. Tapi kok kenapa hidup saya masih susah terus, kan gitu. Masih hidup saya kok masih miskin terus, sementara ada tetangga saya, Bah, sholat nggak pernah, Jumatan nggak ada, nggak pernah nampak. Kalaupun pernah sholat sekali aku nengok pas sholat Id itu, baik. Ya, sudah itu nggak pernah lagi nampak dia sholat itu. Tapi ya Allah, luar biasa, Bah. Kebunnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, mobilnya ada 5 misalnya. Anak-anaknya kaya semua, ya kan? Padahal saya tahu persis, Bah, orang ini kalau kaitan agama memang nggak ada sama sekali. Ya tidak pernah menjalankan aturan agamanya. Bahkan untuk haji pun dia nggak mau. Ya ada yang seperti itu. Ya, makanya yang perlu saya tekankan bahwa sholat itu nggak ada kaitan dengan rezeki. Ya. Lalu kenapa kok kita sholat? Supaya hidup kita ini berkah. Karena rezeki yang banyak itu tidak juga menjamin kebahagiaan. Belum tentu lah duitnya banyak terus bahagia, itu belum tentu. Boleh jadi orang yang paling bahagia saat ini dunia ya kamu-kamu ini. Barangkali, boleh jadi, bisa jadi. Loh kenapa? Lo bisa kumpul, bisa ketawa, bisa seneng, ya kan? Dapat gorengan pisang goreng satu, bersenengnya ampun luar biasa. Ya, meskipun duit cuma ada 5.000, tapi hatinya nggak pernah susah. Ya kan? Duit cuma punya 5.000, tapi kepengen apa-apa keturutan. Karena kepinginannya juga nggak besar-besar. Keinginan kamu itu kan paling nanti kalau pas buka dapat es teh, itu udah senengnya luar biasa itu. Syukur-syukur kalau ada yang ngasih gorengan, syukur-syukur Umi masaknya ya agak enak, itu udah seneng luar biasa itu. Gitu kan, bahagia sudah. Sementara ada orang yang duitnya banyak, miliaran, tinggal yang di tempat elit, mewah, punya kendaraan mewah, tapi hidupnya nggak pernah tenang, nggak pernah tenang, nggak pernah senang. Ya, selalu pusing dengan berbagai macam persoalan hidup. Ini naudzubillah, kemarin 2 hari yang lalu ada sekeluarga mati bunuh diri. Bapaknya umur 52, maknya umur 52, anaknya umur 15 tahun dengan 17 tahun. Seumuran kamu kurang lebih. Terjun dari gedung setinggi 22 lantai. 22 lantai 4 kali 22 itu berapa kira-kira? Berapa meter itu? Ya. Nah, anggaplah 100-an meter, 80 atau 100 meter. Terjun ke bawah, mati dah Pak? Ya mati lah. Emang Superman.
Ya mati. Yang mana TV? Padahal kalau dilihat, ya dilihat nih sekilas, punya mobil. Dilihat sekilas tinggalnya di apartemen. Apartemen tahu apartemen? Oh, sok-sokan tahu macam apa. Ya pokoknya kayak hotel-hotel itulah, tinggi gitulah tinggalnya. Iya kan? Belum tentu belum menjamin kebahagiaan hal-hal yang seperti itu ya. Maka beruntung ya kita ini orang Islam punya syariat sholat ya kan. Dengan sholat yang kita kerjakan ini akan memberkahi apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Sedikit yang diberikan tapi cukup. Sedikit yang diberikan tapi bahagia, senang. Nah itu yang paling penting itu ya. Sedikit yang diberikan tapi kepengen apa-apa itu keturutan ya, pengen ini bisa, pengen itu bisa, sore-sore pengen jalan-jalan ya ada uangnya. Nah nengok Indomaret apa isinya ya tidak cuma nengok bayar, ada yang dibeli karena duitnya ada ya, meskipun nggak bisa borong seluruhnya tapi kebutuhan kamu bisa terbeli lah. Nah gitu, itu barokah dari sholat ya. Jangan, maka itu ya, sholat itu tidak untuk kaitannya dengan rizki ya kan, tapi untuk memberkahi, memberikan keberkahan, kebaikan pada harta-harta yang Allah berikan kepada kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu, petunjuk fi sholati, dalam salat awal waktu, di permulaan waktu. Wa tarhibu, dan peringatan min ta'khiriha, dari mengakhirkan salat, an waqtiha, dari waktunya salat. Nah ini perhatikan nih yang suka nunda-nunda salat ini ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalul waqti, bermula permulaan waktu itu, ridwanullah, keridhaannya Allah. Wa wasdul waqti, dan pertengahan waktu itu, rahmatullahi, rahmatnya Allah. Wa akhirul waqti, bermula akhirnya waktu itu, afwullah. Afwullah itu ampunan dari Allah, ampunan Allah azza wa jalla. Azza maha agung, wa jalla malur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali, bermula paling utamanya amal itu as-salatu, salat, li waqtiha, di dalam waktunya salat. Wa birrul walidaini, dan baik kepada kedua orang tua, wal jihadu, dan jihad. Birrul walidain, baik yang kedua orang tua, berbakti, kalau bahasa kita berbakti kepada kedua orang tua, wal jihadu, dan jihad. Wa fi hadisil Bazzar, menurut hadisnya Imam Bazzar, qala, berkata sahabat Bazzar, suma'ata, kemudian datang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala qaumin, atas satu kaum, turdahu yang dihancurkan, apa ru'usuhum, kepalanya kaum, bisahri, dengan batu besar, kullama rudhihat, ketika dipukulkan, adat maka kembali apa ru'us kepala tadi, kama kana, seperti adanya itu, seperti adanya ru'us, seperti balik lagi, kembali ke awal. Wala yafturu, dan tidak kendor, anhum, dari mereka, min dalika, dari yang itu, pasyai'un, sesuatu. Qala, berkata Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, man, itu siapa, haula'i, mereka itu. Qala, berkata Jibril, haula'i, bermula mereka itu alladzina, orang-orang, tasaqalat, yang berat, menganggap berat, atau berat ya, berat apa ru'usum, kepalanya, anis sholati, dari sholat.
Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ibnu Abbas, idza kana, ketika ada yaumul kiamat, hari kiamat, yu'ta, maka didatangkan birajulin dengan seorang laki-laki, wa yuqafu, maka dihentikan separajul, baina yadayillahi azza wa jalla, di hadapannya Allah azza wa jalla. Wa ya'muru, maka memerintahkan sapa Allah bihi, dengan rajulilan nari, ke neraka. Fa yaqulu, maka berkata rajul, ya Rabbi, wahai Tuanku. Bimada, dengan kesalahan apa, gitu ya. Bimada, dijatuhkan neraka, nanya kepada Allah, ya Allah, bimada, dengan kesalahan apa? Fa yaqulu, maka berkata siapa Allah Ta'ala, bitakhirika, dengan caramu mengakhirkan salat. Dengan caramu mengakhirkan salat, bitakhirika salata, salat, an waqtiya, dari waktunya salat, wa halafika, dan karena sumpahmu, bi, dengan namaku, kadiban, dalam kondisi bohong, dalam kondisi bohong. Dalam kondisi bohong. Tarhib nih. As-salati awalal waqti, petunjuk di dalam salat awal waktu, dan peringatan bagi orang-orang yang suka mengakhirkan waktu salat. Ada hadis, tetapi hadis ini di sebagian ulama-ulama muhadis menganggapnya hadis yang dhaif, karena termasuk kata-katanya gharib, aneh, agak aneh. Ya, apa itu? Awalul waktu ridwanullah, mengerjakan sholat di awal waktu itu mendapat ridhonya Allah. Mengerjakan sholat di pertengahan waktu, wawastul wakti, itu rahmatullah, tetap mendapatkan rahmat Allah. Wa akhirul waktu, mengerjakan sholat di akhir waktu, sudah tinggal dikit lagi, tetap sholat. Ya, itu tetap mendapatkan apa? Afwullah, pengampunan dari Allah. Ini hadis, ya, ada dalam kitab Bulughul Maram, ada, ya kan? Dalam kitab saya lupa ya. Ada lagi kitab di atasnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga ada. Tapi hadis ini dianggap lemah, ya kan? Tapi meskipun lemah, dalam konteks fadilatul amal, untuk apa ini, penggerak supaya kita rajin untuk beramal, maka hadis ini boleh atau bisa dipakai. Artinya apa? Memang kalau secara fikih, mengerjakan sholat itu selama masih dalam waktunya, maka hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Saya sampai kemarin, waktu pertemuan kemarin saya sampaikan, bahkan sholat asar itu setelah takbiratul ihram, tiba-tiba di masjid adzan maghrib, padahal dia sedang sholat asar, itu baru takbiratul ihram, ya kan? Tetap karena kepalanya udah masuk duluan, maka yang belakangnya pun tetap dianggap ikut masuk. Artinya sholat asarnya tetap dianggap sah. Ya, begitu juga sholat-sholat yang lainnya. Sholat zuhur, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, masjid adzan, masuk waktu sholat asar. Sah enggak sholatnya? Dihentikan atau enggak? Diulangi apa tidak? Kan begitu pertanyaannya. Maka dalam konteks fikih, sholat yang seperti itu tetap dilanjutkan, tidak dihentikan dan tidak diulangi, dihukumi tetap sah. Ya, kenapa? Sekali lagi, karena kepalanya awalnya itu sudah masuk di dalam waktu sholat yang sebelumnya. Nah, begitu. Ya. Nah, yang dimaksudkan mengakhirkan waktu sholat itu yang seperti apa? Yang memang secara sengaja. Ya, sengaja. Datang waktu sholat zuhur, kaget belah. Sekalian nanti sholatnya sekalian asar, wai. Nah, gitu.
Asar jam berapa? 3:30. Dia sudah ngitung-ngitung tuh. 5 menit sebelum 3:30 ambil wudhu, sholat zuhur. Dalam kondisi sengaja. Nah gitu loh. Ya. Datang waktu sholat asar, adzan di masjid, datang masuk sholat asar. Dia bilang, nanti dululah, nanti sesudah mandi. Padahal mandinya jam 5:30, jam 6. Sekalian mandi, sekalian wudhu, nanti wudhunya bisa dipakai untuk sholat asar plus juga sholat maghrib. Ada yang seperti itu? Ada? Sibuk kawannya berangkat jamaah, dia tidur di kamar. Selesai jamaah baru petanteng-petanteng nyari bola. Ayo, mana bolanya? Main bola dia. Ya kan? Siapa yang kayak gitu? Lido. Sudah datang Ridho? Belum digundul, nanti gundul dulu, botak dulu Ridho. Selesai habis main bola 5:30, ndak langsung mandi, nongkrong dulu, ngota dulu, ya. Baru nak mandi ternyata sabunnya habis, hilang, ribut dulu nyari sabun dulu, ngambil punya sabun kawan, ya kan? Dalam prosesnya itu 1 jam, jam 6 lewat baru mandi. Padahal belum sholat asar. Kalau dalam kondisi tertentu tidak sengaja, tidak masalah. Tapi kalau sengaja menyengajakan untuk mengakhirkan waktu sholat, itu yang masalah. Ya. Gitu. Karena ketika Mi'raj, Nabi pernah mengisahkan satu kejadian. Sum'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdahu ru'usahum bis-sahri kullama rudikhat adat kama kanat. Nabi menyaksikan ada orang yang disiksa, kepalanya itu dihantam dengan memakai batu besar, dihantam, hancur, merasakan sakit yang luar biasa. Tidak beberapa lama kemudian kepalanya utuh lagi, dan kemudian hal itu diulangi lagi. Ya kan? Ditimpa kepalanya dengan batu, hancur lagi, merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya. Setelah itu tidak berapa lama sakitnya sudah hilang, balik lagi kepalanya untuk dilakukan hal yang serupa lagi. Nah, gitu. Nah, ditanya kepada malaikat Jibril, man haula'i? Tadi itu siapa ya malaikat Jibril? Apa jawab malaikat Jibril? Haula'il ladzina tasaqalat ru'usuhum anis sholah. Yang disiksa kayak gitu itu wahai Muhammad, itu adalah orang-orang yang tasaqalat ru'usum, yang kepalanya berat ketika mau melaksanakan sholat. Kagetlah, nantilah, entarlah, esoklah, nah gitu. Jadi tetap sholat, tapi sengaja sholatnya itu diakhir-akhirkan. Ya. Nah sekali lagi, kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, artinya mengakhirkan itu bukan karena kesengajaan, tidak karena disengaja, la ba'sa, sekali-kali nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi kebiasaan, itu yang masalah. Itu yang masalah. Ya. Itu. Wa ibn terakhir, idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi rajulin fayuqafu baina yadayil ayatal. Ketika datang hari kiamat, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah perintahkan laki-laki tadi untuk masuk ke dalam neraka. Sudah, kamu ke neraka. Bertanyalah dia, salah aku apa, Bang? Ya kan? Datang sama saya misalnya, langsung saya gebuki. Babuk. Bah, salah saya apa, bah? Perasaan tidak ada salahnya. Perasaan kamu tuh tidak benar gitu. Bima dafayaqulu ta'ala ya bitahhirika as-shalah. Ini saya dilakukan, tetap dimasukkan ke neraka meskipun dia sholat, karena ketika datang waktu sholat dia selalu mengakhirkan pelaksanaannya. Ya, dia selalu mengakhirkan melaksanakan sholat. Wa halafaka, dan ada kesalahan lain apa? Dia bersumpah, sumpahnya bohong tetapi menyebut nama Allah. Maka kalau sumpah hati-hati, jangan nyebut billahi wallahu, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, gitu ya. Nah, tapi tidak usah khawatir ya, artinya
dalam konteks sholat itu yang penting dilaksanakan. Ya, sekali-kali telat tidak apa-apa. Sekali-kali, ya, sekali-kali. Tapi tidak selalu. Kan begitu. Gini loh, ada Imam Abu Hasan As-Sadzili yang punya Thariqah Sadziliyah itu menjadi wali karena hal yang sederhana. Nih, kalau kamu pengen jadi wali ini, bukan wali murid ya, bukan wali kelas, wali beneran. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini bisa dilaksanakan. Beliau itu kenapa kok bisa jadi wali? Karena hal yang sederhana. Sederhananya bagaimana? Dia cuma melakukan satu hal. Apa? Beliau itu setengah jam sebelum waktu sholat, dia sudah siap. Sholat zuhur jam 12 misalnya, jam setengah 12 sudah siap. Ya, sudah siap wudhu, sudah siap berangkat ke masjid, sudah siap duduk ada di masjid. Jadi ketika adzan dan pelaksanaan sholat, dia sudah ada di sana. Datang waktu sholat asar jam setengah 4, jam 3 itu dia sudah siap. Beliau sudah siap. Ya. Sudah, yang apapun yang dikerjakan tinggalkan. Begitu juga sholat-sholat yang lainnya. Melihat hal yang seperti ini, Allah itu senang. Gitu loh, senang. Ya kita kasih analogi yang sederhananya. Saya misalnya tugaskan salah satu di antara kamu. Ya kan? Pokoknya tugas kamu setiap hari jam 8, ya misalnya nih. Setiap hari jam 8 buka pintu depan misalnya, buka pintu gerbang itu loh. Ya. Setiap hari jam 8. Belum nyampe jam 8 nih setiap harinya belum nyampe jam 8 dia sudah ada di situ. Setengah 8 dia sudah siap di situ. Meskipun belum dibuka, nanti bukanya nanti jam 8, tapi setengah 8 dia sudah ada di situ. Saya sebagai yang ngasih tugas tentu kan seneng. Oh, berarti orang anak ini benar-benar nih. Benar-benar memperhatikan perintah, benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi ketika betul jam 8 dia sudah standby, dia sudah langsung dibuka. Anak-anak yang lain dari luar bisa masuk. Ya kan? Beda konteks misalnya. Ini siapa namanya? Ilham. Ham, kamu jam 8 buka ya pintunya, nanti biar anak-anak SD, anak luar ini kalau sekolah nggak bingung lagi. Ya hari itu memang betul jam 8 kurang seperempat udah siap, jam 8 dibuka. Biasanya telat jam 8 lewat 5. Anak-anak udah ribut di luar baru dibuka sama dia. Besoknya lagi jam 9. Ya kan? Kunci cuman dia yang megang, nggak ada yang bisa buka kecuali dia. Jam 9 baru buka. Sudah merutut-merutut tapi masih bisa sekolah. Tapi saking dableknya pernah dibuka itu jam 11. Kunci cuman dia yang megang itu. Dibuka jam 11 sih. Begitu dibuka kosong. Anak-anak dah balik kalau. Saya sebagai yang ngasih tugas marah nggak kira-kira? Ngamuk saya, pasti ngamuk ya. Nah gitu loh kira-kira Ham. Jadi dalam waktu sholat kan kayak gitu. Sholat itu diawali dengan adzan. Adzan itu panggilan. Kalau kamu belum dipanggil kok sudah datang duluan, nah itu luar biasa itu. Sudah tahu jam segitu nanti akan dipanggil. Sebelum panggilan itu terdengar, kamu udah jalan duluan. Yang manggil tuh lo seneng. Dia harus teriak sampai keluar urat-uratnya. Ini kadang dipanggil, oh sini, Ham sini. Ya bah, bentar bah, ngapa nak beli bakwan dulu? Beli bakwan dia sana. Saya nunggu di sini lamonian beli bakwan. Gitu loh. Capek saya nunggu habis rokok 3 batang, enggak juga datang-datang. Ya. Kebetulan ada kayu besar di situ. Tahu datang dia. Kayu itu ambil pukul kepala dia. Itulah lagi hukumannya. Nah, itulah kira-kira. Itu analogi untuk orang-orang yang suka mengakhirkan sholat. Nah, itu makanya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib, petunjuk di salati tatawwu'i dalam menjalankan salat sunnah, salat sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat al-fajr bermula 2 rakaat fajar, 2 rakaat fajar. Ingat habis huruf ta itu ada alif, alifnya alif tasniyah ya, yang berarti 2 ya. Kalau tanpa alif
rokaatul fajri, tapi karena ada alif rokaatal fajri, 2 rakaatnya sholat fajar. Fajar itu sebelum sholat subuh nih yang dimaksud. Itu khairun, lebih baik, minat dunia, dari dunia, wa ma, dan sesuatu fiha, yang di dalam dunia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa itu ya hafidhu, yang menjaga, ala arba'i rakaatin, atas 4 rakaat. 4 rakaat itu qabla dhuhur, yaitulah sebelum duhur. Wa arba'in, dan 4 rakaat ba'da, setelah duhur. Harama, maka mengharamkan, hu terhadap man, sapa Allah ala nari, atas api neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa itu salat yang salat sapa man arba'a rakaatin, sebanyak 4 rakaat. Qoblal asri, sebelum asar. Harama, maka mengharamkan sapa Allah mengharamkan badanahu, badannya man, ala nari, atas neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa salat yang salat sapa man ba'dal maghribi, setelah maghrib. Setelah salat maghrib, salat 6 rakaatin, 6 rakaat. Lam yatakallam, yang tidak bicara sapa man, fima, tidak berbicara, fima, di dalam sesuatu, bainahunna, di antara 7 rakaatin, bisuin, dengan keburukan. Adalna, maka menyamai, ya, membanding atau menyamai apa, 6 rakaat, bi ibadati sintai asrota sanatan, dengan ibadah 12 tahun. Sintai asrota itu 12, sanatan tahun. Orang yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, yang dalam pelaksanaan sholat 6 rakaat itu lam yatakallam, dia tidak bicara apapun, ya, dengan orang lain, atau kalaupun ada yang dibicarakan, berbicara yang baik, tidak berbicara yang buruk. Maka ibadah sholat 6 rakaat itu yang dilaksanakan setelah sholat maghrib itu serupa, sama, sebanding, ya, sebanding dengan ibadah sebanyak selama 12 tahun. Nah, gitu loh. Wa ghufirat, dan diampuni, ghufirat, diampuni apa, dzunubuhu, dosa-dosanya man, wa in kanat, walaupun ada apa dzunub, ada itu misla zubadil bahri, seperti buihnya lautan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa itu salat yang salat sapa man al-isya, akan salat isya, al-akhirata, yang akhir, fi jama'atin, di dalam berjamaah. Wa salat, dan salat sapa man arba'a rakaatin, 4 rakaat, qabla ayyahruja, sebelum hendak keluar, minal masjid, dari masjid. Kana, maka ada apa man, maka ada sapa man itu ka'adli lailatul qadar, seperti menyamai ibadah di malam qadar, ibadah lailatul qadar, gitu. Jadi ada lagi yang sholat isya dengan berjamaah, setelah itu diikuti dengan 4 rakaat sebelum dia keluar dari masjid, dia pahalanya itu menyamai pahala ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah itu witrun, ganjil. Witrun itu ganjil. Yuhibbu, menyukai sapa Allah al-witra, yang ganjil. Waman, dan barang siapa lam yutir, yang tidak sholat witir, tidak sholat witir, falaisa, maka tidak ada sapa man, tidak ada itu minna, dari golongan kami, Sholat tatawu atau sholat sunnah, ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, ya, 2 rakaat salat qobliyah subuh. Ini qobliyah subuh, sebelum melaksanakan salat subuh, qobliyah dulu, ya, qobliyah ini apa? Salat yang dilaksanakan sebelum salat fardu,
itu qobliyah. Kalau sesudahnya namanya ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya jauh lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Cuman sayangnya, bukan sayangnya ya, cuman ketentuannya kan kita ini tidak bisa melihat pahala setelah kita mengerjakannya secara langsung. Kalau saja kita langsung lihat pahala dari kita puasa tadi, kalau saja kita bisa melihat puasa tarawihnya tadi, wah maka kita akan sangat-sangat semangat ya untuk melaksanakan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah gitulah. Cuman kalau soal pahala ini kan sesuatu yang dirahasiakan. Dirahasiakan. Sampai kapan? Sampai nanti kamu mati. Saya udah nggak sabar bah, pengen segera lihat pahala. Matilah malam ini. Besok kau lihat pahalanya. Ya ada yang nggak sabar malam ini mati. Besok pagi setelah dikubur kamu akan lihat hasilnya nanti. Kalau nggak kelihatan juga, balik ke sini lapor dengan saya. Ya. Hidup lagi ya betul. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, yang menarik adalah ini satu tambahan lagi, bahwa 2 rakaat sebelum salat subuh ini adalah salat sunnah, tapi karena sangat luar biasa fadilahnya, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ini nggak pernah. Ya. Bahkan pernah ketinggalan, ya. Itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu diqadha oleh Nabi. Paginya itu diqadha. Diqadha itu artinya ya dikerjakan lagi sebagai bayaran, sebagai apa ini, pengganti dari sholat yang tadi di waktunya yang tadi itu. Maka qobliyah subuh itu terkenal menjadi satu-satunya sholat yang bukan sholat wajib yang pernah diqadha oleh Nabi. Nah gitu loh. Nah ini juga menjadi satu pemahaman lagi, ya kan? Kalau sholat sunnah boleh diqadha, berarti sholat wajib itu juga bisa diqadha. Nah ya, subuhnya kesiangan gimana bah? Ya sudah, begitu bangun langsung sholat. Niatnya hanya sedikit berbeda. Sholli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Ya qadha'an lillahi ta'ala. Ya karena ya itu tadi kesiangan. Apakah Nabi pernah kesiangan subuh, bah? Pernah? Pernah? Ya. Ada satu kisah yang sangat terkenal terjadi dalam peperangan. Ada seorang sahabat, ini agak nyombong dikit, Bilal bin Rabah, agak nyombong dikit. Ya Nabi, kalau capek tidurlah, ini bahasa kita ya. Kalau capek, kalau mau istirahatlah, nanti pas subuh saya banguni. Ya nian, ya bahasa kita. Ya nian, nanti bisa bangun. Ya, saya ini terbiasa mau secapek apapun, pokoknya asal jam 4, asal nak subuh pasti aku bangun. Ya sudah, kalau gitu saya nak tidur dulu. Nanti jelang subuh bangunin saya. Siap ya Nabi. Ternyata Nabi kemudian tidur, yang ngota, yang nyombong kayak itu ternyata ketiduran juga. Ya, tiduran juga, sehingga lewatlah sholat subuh. Bangun-bangun matahari udah tinggi jam 8 misalnya. Terbangun, gagap itu yang tadi ngomong kayak gitu. Ya. Waduh, macam mana nih? Gimana ini? Subuhnya dah kelewatan, gimana ya Nabi? Nabi senyum. Sudah, kalau memang dah kelewatan ya tetap kita laksanakan sholat subuh. Nah gitu, kategorinya kesiangan. Bukan sengaja. Kalau sengaja itu yang bahaya. Ini yang berat, ini malam Ramadan kayak gini nih. Ini berat ini. Saya yakin ada yang sengaja ninggalin subuh itu. Sudah habis sahur itu yang tuh paling berat itu setelah sahur, perut kenyang, kurang istirahat, kurang tidur di waktu malam, pasti habis sahur itu ngantuk. Kalau udah ngantuk, udah baring-baring, dengar adzan, itu semakin merdu kedengarannya. Bukannya malah tambah bangun, malah tambah enak tidurnya. Ya kan? Nah iya, saya tahu wajah-wajah kamu tuh. Wajah degil itu. Ya. Itu. Dah tidur. Ya, kalau itu sengaja ninggalin. Kalau sengaja ninggalin ada kodoknya enggak, bah? Waduh, nah ini pula berat pertanyaannya itu. Qadha itu bagi yang
kesiangan. Tapi yang ya daripada nggak sholat ya tetap laksanakan sholat. Ya walaupun tidurnya sengaja tadi tetap laksanakan sholat. Ya. Kemudian man sholat arba rakaatain qoblal asri, ya sebelum asar ya. Tapi ada waktu yang tidak boleh untuk sholat ya. Yang pertama sesudah subuh itu nggak boleh hatta sehingga matahari terbit, hatta tazula ya. Tazula atau apa bahasanya? Hatta tasfaku atau sampai kemudian matahari terbit. Kemudian pada saat matahari tepat di atas kepala, hatta tazula sehingga geser dikit, ya kan? Yang ketiga pada saat selesai sholat asar, hatta taghruba sehingga matahari terbenam. Yang kelima indah hurubia, ketika matahari pada saat sedang proses terbenamnya sampai terbenam seluruhnya. Itu tidak boleh melaksanakan sholat alladzi yang tidak ada dasarnya sama sekali. Tapi kalau di saat itu belum sholat asar ya sholat asar saja. Tadi balik lagi ke sana tadi. Gitu ya. At-targhibu, satu lagi ya. Targhibu petunjuk fi sholatil lain dalam melaksanakan sholat malam. Qala Allah Ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i. Tatajafa ya. Terbuka. Tatajafa terbuka apa junubum lambung-lambungnya alladzina anil madaji'i dari tempat tidurnya. Yad'una berdoa sapa alladzina rabbahum kepada Tuhannya khaufan karena takut, wa tama'an karena mengharap maksudnya di sini mengharap ridho berkah dari Allah. Wa mimma dan dari sesuatu rozakna yang kami berikan rezeki hum kepada mereka, yungfikuna mereka menginfakkannya. Fala ta'lamu maka tidak tahu sapa nafsun seseorang ma apa ukhfiya yang disamarkan apa ma lahum kepada alladzina min qurrati ayunin dari penglihatan manusia, jazaan sebagai balasan bima dengan sesuatu kana yang ada sapa alladzina itu ya'maluna melakukan sapa alladzina melakukan. Wa qala dan berkata sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum tetaplah antasmu bi qiyamil laili dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu salat malam ya, salat malam. Fa inna maka sesungguhnya qiyamul lail itu min da'bis solihina dari kebiasaannya orang-orang soleh qablakum yang sebelum kamu. Wa qurbatun dan sebagai untuk wa qurbatun dan mendekatkan diri ila rabbikum kepada Tuhan kamu. Wa manhatum dan pencegah atau penolak atau pencegah anil asami dari dosa-dosa. Wa takfirun dan pelebur atau penghapus, penghilang, pelebur lisayyiati untuk dosa-dosa. Wa madradatud da'i dan penolak penyakit anil jasadi dari jasad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna wa sungguhnya Allah itu yubghidu membenci sapa Allah kulla ja'dhariyin setiap orang yang keras kaku atau keras, jawadin yang kasar, sakhabin yang teriak-teriak,
fil aswaki di pasar-pasar. Jifatin yang selalu tidur billaili di waktu malam. Khimarin yang seperti khimar itu keledai, seperti keledai. Bin nahari di waktu siang. Alimin yang tahu bi amri dunia dengan urusan dunia, pinter dengan urusan dunia. Jahilin bodoh bi amril akhirati dengan urusan akhirat. Ya, at-targhib fi sholatil lail, salat malam. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam ayat lain disebut seperti itu. Dan dari malam-malam yang Allah sudah anugerahkan kepada kamu, fatahajjat, tahajudlah, nafilatan, sebagai kesunahan laka bagimu. Ya. Kalau kamu mau melakukan seperti itu, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, barangkali boleh jadi dan insya Allah itu akan terjadi, Allah akan menempatkan kamu maqamam mahmuda, di tempat yang terpuji. Ya, Allah akan menempatkanmu di tempat yang terpuji. Ya, asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awingkus warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, al-laila di waktu malam, nisfahu di pertengahannya, warattilil qur'ana tartila, dan malam itu ibadahlah, termasuk di dalamnya juga bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu ayat-ayat yang saya baca tadi, termasuk ini. Tadajafa junubahum anil madajin yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat-ayat yang berisi perintah untuk melaksanakan sholat malam. Ya, termasuk kita tarawih ini bagian dari qiyamul lail, bagian dari sholat malam. Kapan toh pelaksanaan sholat malam? Sebenarnya dinamakan sholat malam itu waktunya mulai ba'dal isya, setelah sholat isya, hatta subha, sampai kemudian waktu subuh. Itu sholat yang dilaksanakan antara isya sampai dengan subuh, itu disebut dengan sholat malam, qiyamul lail. Ya. Tapi dari qiyamul lail ini ada waktu yang paling afdol, waktu yang paling utama. Kapan itu? Sepertiga malam. Gimana tuh Bah maksudnya sepertiga malam? Sepertiga malam itu kita bagi tiga. Ya. Satu malam itu dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu ada berapa jam? Ada berapa jam? 12 bagi 3 berapa? 4. Maka malam itu dibagi 3. 4 jam pertama itu untuk istirahat, untuk apa nih? Untuk makan, bertemu keluarga, bersama-sama, ya kan? Sepertiga malam berikutnya untuk tidur, istirahat. Jadi 4 jam pertama, mulai jam 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk keluarga. Ini yang dilakukan oleh Nabi nih. Ya. 4 jam berikutnya 11, 12, 1, 2 untuk istirahat, tidur. Ya, karena tidur itu juga penting. Bagian dari ibadah itu ya tidur juga. Ya. Kemudian 4 jam berikutnya itu mulai jam 2, jam 3, 4, 5, 6.
Nah jam 2, 3, 4 itu adalah waktu yang paling baik untuk qiyamul lail, untuk sholat malam. Mulai jam 2, 3, 4. Ya, itu waktu yang paling tepat untuk melaksanakan sholat malam. Ya. Kenapa kok dikatakan pada saya itu adalah waktu yang paling tepat? Karena di sini ada kata-kata fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Karena ketika kamu beribadah di malam yang seperti itu, yang pertama, kamu tidak dilihat oleh pandangan mata manusia. Kalau tidak dilihat oleh pandangan mata manusia, berarti terbebas dari sifat riya, dari sifat pamer. Ya kan? Terbebas dari motif-motif pengen dilihat oleh orang lain. Terbebas dari motif atau keinginan supaya diakui sebagai orang baik oleh orang lain, gitu loh. Kalau orang berangkat tarawih, mungkin ada yang punya tujuan, mungkin. Walaupun ini mungkin jangan sampai yang ada seperti itu. Biar si anu lihatlah, ya kan? Ini loh saya, gitu. Di pondok nih paling rajin, nah gitu. Biar si dia lihatlah, gitu. Atau ketika sholat di masjid ada saya. Wah, begitu saya ada di belakangnya, sholatnya tenan, bismillahirrahmanirrahim, khusyuk tenan, tidak gerak sama sekali. Ya kan? Kenapa? Ada abah di belakang. Berarti kan khusyuknya karena apa? Karena saya, karena orang. Saya ini orang ini. Gitu. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak mungkin terjadi ketika kamu sholat malam. Kenapa? Nggak ada orang lihat. Uhfiya an qurrati ayunin nas, tersembunyi dari penglihatan mata manusia. Karena nggak ada orang lihat. Siapa yang mau dia pamerin? Orang nggak ada yang lihat. Itu deh. Berarti ibadah ketika itu betul-betul murni hanya karena Allah. Itu pertama alasan. Yang kedua apa? Berat. Nah, kok berat menjadi alasan? Iya. Sesuatu yang berat dilaksanakan itu pahalanya juga akan semakin berat, pahalanya akan semakin banyak. Susah nggak bangun jam 2, jam 3? Susah betul. Mana lebih mudah? Sholat tarawih jam 8 malam dengan sholat tarawih jam 3 pagi. Lebih susah jam 3 pagi. Ya, meskipun ini ya, kalau mau hitung-hitungan fadilah, barokah, pahala, paling bagus tarawih itu jam 2, jam 3. Paling bagus. Tapi sahabat-sahabat Nabi dan termasuk Nabi sendiri menyadari umatnya ini umat lemah-lemah, semangatnya kendor-kendor. Kalau bahasa kita lah nyampe di Indonesia itu anget-anget tayayam. Nah, tayayam itu kalau baru anget nian, semangat nian. Begitu udah dingin, sudah malas, sudah lemes. Karena disadari seperti itulah, maka untuk Ramadan tarawihnya ditarik di permulaan malam, gitu loh. Ya. Kalau mau yang paling besar paling apa? Ya nanti loh jam 2, jam 3. Maka ini juga menjawab, boleh enggak Pak kami tarawihnya nanti aja jam 2, jam 3 pagi? Enggak apa-apa, mantep itu, jos. Top pokoknya. Ya, top. Ya. Apa harus jamaah? Enggak. Tarawih itu enggak harus jamaah. Boleh kok sendirian. Bahkan sholat sunnah itu memang paling bagus sendirian. Paling bagus itu sendirian. Tarawih itu paling bagus sendirian. Kamu sholat tarawih sendirian jam 2, jam 3. Ya. Kebetulan hafal juz pertama surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai akhir baca. Itu baru mantapnya. Terus malaikat langsung ya surga semono. Tapi kenapa kok kita jamaah awal malam dan jamaah? Karena tadi kita itu enggak yakin, bukan kita ya, para sahabat Nabi itu enggak yakin kalau kamu tuh sanggup dibangunkan tengah malam untuk bareng-bareng sholat tarawih, gitu loh.
Wong sahur itu aja, karena kalau bukan karena faktor makan, nah itu malas kamu bangun, yakin saya. Karena ada makanan yang dipikirkan, wah itu makanya semangat untuk sahur. Itu ya. Jadi sepertiga malam yang terakhir itu waktunya kita bangun untuk qiyamul lail, ya. Bahkan istilah tarawih itu pun sebenarnya menurut ada ulama yang mengatakan tarawih itu ya sebenarnya sholat tahajud. Tarawih itu ya tahajud, ya. Cuman karena dilaksanakan spesifik di bulan Ramadan, spesifik dengan jumlah rakaat tertentu, ya, spesifik dengan tata cara tertentu, disebutlah dengan tarawih. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari sholat tahajud, ya. Nah, ini kaitannya lagi, mumpung Ramadan saya ingatkan lagi. Ij'alu akhira sholatikum witra. Ya, ini tadi ada bahasan sholat witir juga. Jadikan akhir dari sholat sunnah kamu di satu malam tertentu itu, akhir sholat sunnahnya adalah sholat sunnah witir. Artinya apa? Kita tadi sudah tarawih, sudah juga sholat witir. Karena witir adalah sholat terakhir dalam sholat sunnah, maka secara urut-urutan aturan kita tidak berhak lagi untuk sholat sunnah lagi di malam ini. Nah gitu loh, secara aturannya gitu tuh. Ya, karena sholat sunnah witir itu adalah sholat sunnah yang paling terakhir. Ketika sudah sholat sunnah witir, ya sudah, nggak ada lagi sholat sunnah. Itu aturan-aturannya seperti itu. Tapi kita sudah, berarti nggak boleh lagi tahajud. Ya kan? Pertanyaannya kan begitu. Saya masih pengen nanti malam sholat sunnah lagi, Bah. Sayang Ramadan hanya 20 rakaat. Kalau bisa 80 rakaat. Saya pengen sholat dalam satu malam. Ya. Saya dulu sanksi ya, apa betul ada orang yang sholat sampai dengan 1000 rakaat dalam semalam? Ya kan? Sampai kemudian dalam kitab-kitab ada dibicarakan ulama-ulama yang bisa seperti itu. Sehari semalam itu bisa 1000 rakaat. Ya hitungannya gimana nanti kalau saya tuliskan terlalu panjang. Saya pengen ya, ada yang sholatnya kami kalau hanya 20 kecil nian, kami ingin nambah. Ada caranya. Caranya bagaimana? Supaya witirnya itu tetap nanti di akhir, ya kan? Tadi yang sudah dilaksanakan berapa rakaat? Yang witir, keblok nanti 3. Namanya witir itu harus ganjil, bukan harus 3, harus ganjil. Maka kalau masih mau sholat tahajud lagi nanti malam di bulan Ramadan ini, sholat witirnya kamu genepin dulu 1, ya. Sholli sunnata minal witri rakaatan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Salat dulu 1 rakaat. Berarti kan dalam satu malam sudah 4. Berarti kan belum terakhir nih kalau 4. Ya kan? Baru setelah salat witir 1 genepin dari yang 3 tadi. Ya, jumlah totalnya 4, kamu sholatlah salat sunnah yang lain. Tahajud, salat hajat, istikharah, kalau istisqa enggak, kalau istisqa di lapangan. Apa? Salat apa malam? Model-model gitu ya. Salat sunah tasbih, salat sunah taubat, salat sunah minta jodoh. Ada Pak salat sunah minta jodoh? Ada. Gimana caranya? Nanti kalau udah waktunya kamu udah 35 nggak kawin-kawin juga datang ke sini, nanti saya kasih amalannya. Ya. Nanti setelah selesai sholat sunnah baru ditutup lagi dengan sholat witir. Ya, berapa rakaat? Ya minimalnya 1. Ya, kalau mau ditambah lagi menjadi 2, 3 terserah. Nah itu caranya. Jadi sebelum sholat tahajud, sholat witir yang 3 tadi digenepin dulu menjadi 4. Nah itu caranya. Ya, kemudian diikuti lagi sholat sunnah lain, ditutup lagi dengan sholat witir. Atau cara yang kedua, tidak saya sarankan, tapi kalau mau dilakukan dan yakin kamu bisa, nggak masalah. Selesai sholat tarawih 20 rakaat, sudah kamu baca doa sudah keluar. Yang lain witir lah. Ya. Kamu kenapa nggak ikut witir? Bah, saya nggak sholat witir karena nanti saya angen-angen punya rencana, saya pengen sholat tahajud, ya.
sambil baca 1 juz. Maka salat witirnya saya akhirkan. Itu cara yang kedua. Nah gitu loh. Tapi kan memang harus dipastikan nanti malam kamu betul-betul bangun. Karena kalau nggak bangun sayang. Sayang. Kehilangan sholat witir itu sayang. Nah gitu. Ya. Nah itu. Innallaha witrun yuhibbul witra wa man lam yutir falaysa minna. Allah itu ganjil, suka dengan yang ganjil. Allah itu esa, satu itu bilangan ganjil. Ya. Suka juga dengan bilangan yang ganjil. Kalau ada orang nggak mau salat fitir falaisa minna, bukan masuk kelompok kami, bukan bagian dari golongan kami. Ya, saya kira itu untuk malam hari ini. Sambung lagi nanti habis subuh ya. Walafu minkum wa muwaffiq la wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.